Bismillahirrahmanirrahim. Setidaknya ada dua hal penting dari dakwah beliau kepada Bani Hanifah. Fi manazil, dari rumah ke rumah, pribadi sifatnya. Ini bisa kita pakai silaturahim, kalau bahasa sekarang ya, silaturahim. Dan ternyata cara fi manazil ini dipakai oleh para wali di Jawa dulu. Kita lanjutkan kajian sirah. Tema kita adalah bangkit dan mulailah bergerak agar Islam tegak. Ketika pembahasan kemarin, setidaknya dua hal yang ingin saya sampaikan dulu supaya nyambung. Pertama, Rasulullah SAW mendapatkan nasrul ghaib, pertolongan gaib berupa datangnya Jibril yang menawarkan bantuan atas perintah Allah. Ingat Bapak Ibu, apapun yang dilakukan Jibril pasti biiznillah, tidak mungkin kehendak pribadi. Karena itu menurunkan kitab atau menyampaikan wahyu pun sama biiznillah, bukan kehendak pribadi. Ini yang salah sangka kalangan Yahudi, seolah-olah Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang nabi itu atas kehendak Jibril. Bukan. Al-Quran dengan jelas mengatakan fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah, bahwa Jibril menurunkan Quran kepada beliau atas izin Allah. Poin kedua adalah perlindungan yang diberikan oleh Mut'in bin Adi. Padahal Mut'in bin Adi itu tokoh Quraisy yang juga sangat membenci Rasulullah SAW dan dakwah Islam. Namun pada saat meminta perlindungan, di sini diberikan oleh dia kepada Rasulullah SAW. Dan uniknya lagi, ketika Abu Jahal bertanya kepada Mut'in, apakah dia masuk sudah kategori muttaba'un atau pengikut atau sekedar mujirun? Ini pertanyaannya, Pak. Apakah Anda mujirun, pemberi suaka, ataukah sudah menjadi bagian dari muttaba'un? Dengan jujur menunjukkan dia tidak ada pretensi apa-apa. Dia bilang, bal ana mujirun. Enggak, saya hanya memberikan perlindungan ke dia. Orang dia minta ya saya berikan. Tapi ingat ya, saya tidak pernah masuk Islam. Saya tidak pernah mengikuti ajaran Muhammad. Bayangkan Pak, jawabannya jujur tapi menggambarkan kesombongan yang luar biasa. Sesungguhnya dia sudah mengakui ajaran yang dibawa beliau itu luar biasa indahnya. Al-Quran yang beliau terima itu luar biasa hebatnya. Tapi lagi-lagi saya bilang, dia punya mental blocking, punya mental menutup diri ya. Sebabnya apa? Lagi kibir. Dan ini mayoritas tokoh-tokoh Quraisy yang masuk kelompok Darun Nadwa seperti itu. Karena itu Bapak Ibu ingat surat Al-Alaq ya. Ketika Abu Jahal berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, pengikutku lebih banyak, apa maumu? Gitu. Seolah-olah ingin mementahkan semangat juang Rasul. Makanya turun surat Al-Alaq ya, dengan kalimat falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ayat ini diturunkan Allah untuk memotivasi beliau supaya jangan mengikuti kemauan Abu Jahal. Jangan takut gitu. La tuti'hu itu pengertiannya jangan mau mengikuti ancaman dia, tenang saja. Sebab Allah memberi jaminan proteksi, Pak, perlindungan. Ini yang membuat beliau itu kuat hatinya ya. Nah, kemarin itu dua hal yang ingin saya sampaikan sebagai langkah awal supaya pembahasan kita ini nyambung ya, karena memang serial. Baik, setelah mendapatkan jaminan dari Mut'im bin Adi, hati beliau sedikit lapang. Maka masuklah beliau ke Mekah, tetapi singgah dulu beberapa waktu di Gua Hiro.
persinggahan ini dilakukan, mungkin bahasa orang mengarenghap kali banyak, sekedar sebentar kita istirahat dulu di Gua Hiro bersama Zaid bin Harithah. Tentu semacam jeda kali ya, semacam jeda antara satu aktivitas dengan aktivitas lain, perlu ada rehat ya. Rehat itu cari angin lah, istirahat sendiri bahasa Arab sebetulnya. Rehat di situ beliau melakukan konsolidasi musyawarah dengan Zaid bin Harithah yang selalu mendampingi. Setelah merasa tenang, barulah beliau melanjutkan ke Mekah. Nah, ada adab yang sudah dibahas kemarin, bahwa ketika beliau memasuki Mekah, yang pertama kali adalah memasuki Masjidil Haram. Ini selalu, Pak. Setahu saya beliau pun melakukan hal yang sama kalau di Madinah. Ketika beliau bepergian dari jauh, kemudian pulang kembali ke Madinah, pasti yang pertama kali beliau kunjungi adalah masjid. Lantas kalau di Nabawi itu tidak ada Baitullah, otomatis tahiyatul masjid. Kalau di Masjidil Haram karena ada Baitullah, hilanglah tahiyatul masjid, diganti dengan tawaf. Maka beliau tawaf 7 kali seperti biasa. Lantas selesai sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Ini adabnya, Pak, yang beliau lakukan, sehingga Muslim pun demikian pula ya. Namun yang perlu dipahami lagi bahwa terkait dengan istilam atau mencium Hajar Aswad itu bukan sebuah keharusan. Bahwa bisa mencium bagus, tetapi ketika tidak, jangan juga berebut sampai-sampai harus melepas kerudung ya. Karena ada tuh ibu-ibu saking ingin mencium Hajar Aswad, maka berdesakan sekalipun hilang adab, berdesakan sampai lepas kerudungnya, sabodoting lah pokoknya. Ini salah bagi saya. Masya Allah. Mungkin bagi saya itu tadi hilang adab karena keinginan yang kuat untuk mencium Hajar Aswad. Mungkin kalau tahu Bang Roma terlalu itu disalahkan itu ya. Jadi nggak usah gitulah. Apalagi sampai membayar joki untuk bisa mencium Hajar Aswad. Baik. Nah, setelah sampai di Mekah tadi begitu ya, muncul masalahnya adalah ketika beliau sudah mulai menyusun langkah baru untuk mulai dakwah lagi. Jadi ada gairah baru di sini, Pak. Ada paradigma baru, ada perspektif baru, ada semangat baru untuk mulai kembali bergerak agar Islam tegak seperti apa. Sayangnya kita tahu bahwa beliau bergerak tidak bergerak, berpikir atau tidak, berbicara atau tidak mungkin tanpa bimbingan wahyu. Maka apa yang beliau lakukan itu nunggu dulu. Semangat sudah ada ini, ya, semangat sudah ada. Tetapi harus bagaimana ini? Kebuntuan di situ beliau alami, stuck of thinking namanya lah. Semangatnya ada tapi bingung. Apa yang bisa saya lakukan dulu ya kira-kira? Di sini Bapak Ibu terjadi namanya fatroh. Ya, fatroh itu beberapa kali. Fatroh sebelumnya juga pernah, sekarang juga fatroh. Nah, fatroh ini putusnya wahyu, putusnya firman Allah, padahal beliau sangat menginginkan itu. Kondisi inilah yang di blow up oleh kaum Quraisy, bahwa Muhammad sudah dibenci oleh Tuhannya, sudah tidak dipedulikan lagi, sudah tidak diindahkan lagi. Maka Allah kemudian menurunkan surat Ad-Duha dan Al-Insyirah. Antara Ad-Duha dan Al-Insyirah dalam beberapa riwayat itu tidak terlalu jauh, Pak. Bahkan sebagian ulama menyebut dua surat ini satu tema, ya, sama seperti hanya Al-Anfal dengan At-Taubah. Mungkin dalam kesempatan ini kita tidak akan membahas surat Ad-Duha, Al-Insyirah ya. Sepertinya ini nanti diulaslah oleh Ustaz mungkin Indra kali ya, yang juz amma. Tapi kalau diulas lebih bagus juga. Nah, di situ ada satu perintah Allah yang jelas sekali bahwa untuk beliau lakukan, fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab.
Itu di surat Al-Insyirah. Bahwa beliau harus mobility orientation tadi. Punya orientasi mobile, Pak. Bergerak. Faiza farogta fangsob. Bila telah selesai tugas yang ini, kerjakan tugas yang lain. Itu menggambarkan dinamika seorang mukmin. Memang seharusnya begitu. Seharusnya ya setiap mukmin itu. Nah, tetapi tidak boleh bangga dengan dinamika gerak. Harus juga wa ila rabbika farghab. Jadi antara konsep farghabnya, fangsob wa farghab itu harus bersatu. Fangsobnya menggambarkan ikhtiar yang maksimal, farghabnya menggambarkan ketawakalan yang kokoh kepada Allah. Itu Al-Insyirah. Kalau di Ad-Duha, Allah membangun semangat optimisme lewat kalimat walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, kalimat ini tujuannya adalah membangun optimisme. Sebab boleh jadi beliau sempat down, ya, sempat jatuh mentalnya, yakni gambaran dakwah itu kayaknya suram lah, nggak mungkin cerah ini. Maka Allah kemudian meyakinkan masa depanmu lebih baik daripada masa lalu. Itu tentang 2 surat ya Allah turunkan untuk menjawab kesedihan beliau, kebuntuan beliau. Maka wa wajadaka dhallan fahada. Dalam kebingungan itu Allah turunkan bimbingan. Jadi sekali lagi, beliau tidak akan pernah melakukan sesuatu tanpa lebih dulu menunggu wahyu, dan wahyu itulah yang menjadi referensi utama. Disinilah para bapak dan ibu ya, harusnya kita punya semangat yang sama kan. Jangan dulu lah melakukan sesuatu, cari dulu ilmunya, cari dulu bimbingannya ada enggak, sehingga tidak sampai terjebak dalam perbuatan yang sia-sia begitu. Sama kan, hari ini Rajab banyak sekali postingan-postingan. Saya pikir sudah dibahas sebetulnya ya, terkait dengan apa sih ibadah yang berkaitan dengan Rajab. Kan banyak tuh. Hati-hati karena hadis-hadis yang berkaitan dengan itu ada yang palsu kan levelnya bahkan. Jadi mestinya kita cari dulu, dan saya kira tiap tahun kok begitu lagi. Sudah jelas sebetulnya ini loh dalilnya. Ini loh, ayo dimunculkan lagi, Masya Allah. Itu menggambarkan bagi kita semangat al-ilmu qabla amal itu belum kuat berarti ya. Masih terjebak oleh hal-hal yang biasa sih, tapi kan dapat pahalanya. Iya betul, nggak salah mencari kebaikan, tetapi cara juga harus tahu ya, supaya tidak keliru tadi. Baik para bapak, setelah turun surat Ad-Duha dan Al-Insyirah, terbuka semangat beliau. Kemudian apa yang beliau lakukan untuk tadi mobility orientation tadi? Di sini kita coba lihat bagaimana pemaparan Al-Mubarakfuri. Kata beliau, fi Dzulqa'dah, pada bulan Dzulqa'dah, tahun ke-10 kenabian atau nubuah di situ ya, tepatnya Juni 619 Masehi, beliau sudah melakukan liyasta'nafa aradul Islam, melakukan rancangan baru, langkah baru, semangat baru, bagaimana aradul Islam, menawarkan Islam alal qabail wal farad, kepada setiap kabilah dan setiap individu. Ada 2 kata di sini para bapak dan ibu ya. Siapa mad'unya, targetnya, objek dakwahnya? 1 qabail, berarti komunitas. Yang kedua farad, individu. Untuk individu harus ada semacam gambaran dulu. Who is man gitu. Siapa orang ini? Apakah layak didekati atau tidak? Ketika belum ditunda waktunya. Jadi ada semacam kreativitas mencari dan menemukan, mungkin sebut saja demografisnya Pak. Siapa sosok ini? Dan biasanya orang individu yang diambil adalah yang vote getter. Yang dalam bahasa politik sekarang, oh dia artis, banyak followernya, langsung nggak Pak? Makanya jangan kaget, presiden pun datang kepada pernikahan Atta. Apa dalilnya? Vote getter. Loh dia kan punya anak muda, milenial bro. Nanti kalau pilihan lagi dapat itu makanya. Jadi persoalan
intelektualitas, persoalan personalitas sabodo teuing. Nu penting mah seueur followernya gitu. Jadi subscribe and like. Selalu begitu. Kan sekarang begitu dalilnya, Pak. Tidak melihat apakah itu berkualitas atau tidak, alah nggak ada urusan. Makanya barangkali kondisi seperti inilah kalau kita lihat dengan bahasa hadis, fantadhiris sa'ah, tunggu kehancurannya. Kapan? Iza wusidal amru ila ghairi ahlihi. Ketika sebuah amanah diberikan kepada bukan ahlinya. Itu tanda dari akhir zaman, Pak. Ditanya oleh sahabat, apa yang disebut dengan orang yang diberi jabatan amanah tapi bukan ahlinya? Ya, ini kembali ke yang tadi, Pak. Ketika yang dilihat adalah sebatas personal branding yang bersifat atribut dunia. Jadi kembali ke sini ya. Jadi qabail al-farad, al-ifrad, al-afrad tadi ya. Baik. Ada pertimbangan yang sangat penting yang dilakukan oleh beliau dalam konteks menyebarkan tauhid tadi. Para bapak dan hadirin rahimakumullah, selain orang ya, siapa kabilahnya, mana dulu yang perlu didekati, dan siapa individu yang layak dijadikan mitra untuk dakwah. Ingat para bapak dan ibu, ini pekerjaan pribadi Rasul dan Zain. Para sahabat pun sama, terus bergerak, Pak. Jadi di luar kisah tentang beliau, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, semua bergerak sesuai dengan porsinya. Jadi jangan dianggap sahabat diam, tidak. Mereka bergerak terus. Hanya saja mereka untuk hal-hal yang krusial, untuk hal-hal yang sangat penting akan menunggu dulu perintah Rasul. Tapi sifatnya ajakan pasti sampaikan. Ya. Sekarang ada waktu yang sangat dipertimbangkan dan saya pikir ini juga dilakukan oleh para pedagang ya. Tanda kutip, pendakwah itu kan sesungguhnya menjual gagasan, Pak. Orang yang mengajar itu sama dengan menjual gagasan, menjual ide-ide untuk melakukan sebuah perbaikan. Yang beliau bawa adalah gagasan yang bersifat transendental, ilahi, langsung dari Allah. Yakni kita lihat pada musim haji, beliau berpikir musim haji itu kan banyak orang. Waktu yang tepat untuk menawarkan gagasan tauhid. Maka di sini setiap tahun beliau memanfaatkan musim haji untuk menawarkan Islam. Tentu kembali ke yang tadi, setelah diberikan kesempatan oleh Allah untuk berdakwah secara jahar. Pada musim haji, an-nasu ya'tuna ila Makkah. Banyak orang datang ke Mekah dari berbagai tempat. Tetapi mohon dipahami bahwa haji yang mereka lakukan itu masih sistem jahiliyah. Jadi labbaikanya bukan labbaika yang sekarang. Kemudian laki-laki pun tidak pakai telanjang sih. Tapi kalau sekarang kan pakai ihram tertutup. Kalau dulu asli telanjang, tidak ada satu helai benang pun untuk dipakai. Jadi konsentrasi bisa nggak, Pak? Kira-kira cilang-cilang bener gitu. Kalau dulu bayangin saja perempuan laki-laki melakukan seperti itu, masya Allah, hilang kali labbaikanya nggak dibaca kali itu, mungkin yang dibaca lain, hilang konsentrasinya ya. Jadi kondisi itu dimanfaatkan oleh beliau, ya'tuna ila Makkah. Mungkin kalau pakai bahasa sekarang hari pasaran. Oh, ini hari pasaran ini. Setiap hari Ahad di depan Baitul Muttaqin itu ada banyak orang lari-lari, manfaatkan. Nah seperti itu kan, sama sebetulnya aradul Islam, menawarkan Islam kepada setiap orang. Nah jadi beliau melibatkan diri ya untuk berbagai kepentingan pribadi sifatnya di sana. Sekali lagi tujuannya tetap sama ya, yazkurusmallah fi ayyamin ma'lumat. Bahwa datangnya mereka ke Baitullah adalah mengingat Allah pada hari-hari yang sudah ditentukan. Saya kira di surat Al-Baqarah sudah disebutkan ya, sudah disebutkan, dijelaskan mengenai itu. Nah, kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh beliau. Lantas, selain memanfaatkan waktu musim haji, usai haji, barulah beliau mulai turun kampung.
fa'atahum qabilah yu'radu alaihimul Islam wa yad'uhum ilaihi. Beliau mendatangi kabilah demi kabilah satu persatu dengan tujuan yad'una ilaihim, mengajak mereka kepada Islam. Kurang lebih tadi ya, selama tahun keempat dan terus sampai tahun ke-10 sampai tahun ke-14 nanti baru dilakukanlah hijrah ya. Oke, jadi setiap tahun sejak tahun keempat nubuwah dakwah sudah mulai menyebar. Mengutip pendapat sejarawan Az-Zuhri, saya kutip dari Mukhtasar Sirah Ar-Rasul ya, bahwa di sini disebutkan beberapa kabilah, Pak. Minal qabail, di antara kabilah-kabilah yang Rasulullah SAW datangi, wada'ahum arada nafsahu alaihim, antara lain Banu Amir bin Sa'sa'a. Ini beberapa nama, Pak ya. Banu Amir, Muharib, Fazar, Gosan. Mungkin Gosan kalau kita kaitkan dengan hadis Ka'ab bin Malik, Gosan itu dulu zaman Rasul adalah salah satu suku Arab yang Nasrani. Kenapa? Karena dia dicaplok oleh Romawi. Satu-satunya, kalau tidak salah ya, satu-satunya suku di Arab, kabilah di Arab yang ikut Kristen untuk bagian atas utara. Tapi bagian selatan juga ada di Yaman sana, Najran ya. Mereka masuk kategori Kristen, itulah Gosan. Ada lagi Marrah, Hanifiyah, Salim, dan beberapa yang lain termasuk Hadramaut tadi. Semua didatangi oleh beliau dengan perjalanan berpuluh hari, bolak-balik lebih dari 5 tahun, Pak. Terus keliling gitu. Ini masih bersifat individu ya, belum para sahabat yang diajak. Mereka masing-masing, tapi secara pribadi beliau bergerak terus. Bayangkan kalau kita, Masya Allah, keliling terus dari satu waktu ke waktu yang lain, yaitu tempat ke tempat yang lain. Bayangkan kalau tidak ada al-azimah, kalau tidak ada tekad kuat, udahlah capek, mungkin bisa begitu, Pak. Tapi beliau terjaga terus al-azimah, tekad kuatnya. Dari sinilah ya, seorang muslim mestinya sama melakukan hal itu. Namun, harus kita pahami bahwa ajakan kepada Islam yang disampaikan oleh beliau selama kurang lebih tadi tidak 1 tahun beres, enggak. Tadi itu sejak tahun keempat terus sampai tahun ke-14 nanti beliau lakukan dakwah ya, secara fardiyah, pribadi dan juga qabilah, berkelompok. Lantas apa yang ditempuh oleh beliau ketika mengajak kabilah atau orang per orang? Nah, gambaran berikutnya kita bahas ya. Ini beberapa nama yang tadi sudah saya sebutkan ya, mengenai kabilah-kabilah yang ada di Jazirah Arab. Maka ini gambaran ilustrasi saja bahwa pada saat musim haji berbondong-bondong dari berbagai wilayah seluruh Arab semua datang ke Masjidil Haram untuk menunaikan haji. Kembali yang tadi, ada tradisi namanya al-khums yang mungkin kita lewat ya, tradisi yang kemudian local wisdom bahasa lain, Pak ya, tetapi kelirunya apa tadi? Ketika orang dari kabilah luar Quraisy, dia harus mengganti bajunya dengan membeli baju yang ada di Mekah. Kalau tidak, lebih baik telanjang hajinya. Begitu kira-kira. Jadi mengganti baju, sepertinya ada motif ekonomi juga di sini. Jadi baju yang dibawa dari kampung tanggalkan, buang, itu kotor, tidak boleh dipakai. Jadi gimana? Pakailah baju yang dari kami. Kalau tidak, telanjang saja. Kalau nggak punya duit, ya sudah, tolong pakai baju. Daripada membawa baju Anda yang masih kotor. Kalau mau buang bajunya, jangan dipakai lagi, ganti dengan yang ini, produk kami, beli. Jadi ada motif ekonomi nggak kira-kira? Ada motif ekonominya juga. Itu kebijakan yang tadi salah. Apa urusannya dengan itu? Tapi begitulah salah satu tradisi yang disalahkan. Begitu pula haji pada waktu itu tidak melakukan wukuf. Tidak, mereka menganggap
semua kegiatan yang ada di Mas'a, ya, di Mas'aril Haram, di Mina sana tidak ada. Malah dianggapnya sebagai pamali kan itu. Kan aneh Pak. Sesuatu yang harusnya dilakukan malah tidak dilakukan. Sesuatu yang harusnya tidak dilakukan malah dilakukan. Itulah tradisi jahiliyah. Ya, kembali ke sini para bapak. Tentang proses dakwanya, mari kita sebut satu persatu ya, secara ringkas. Nanti secara perorangan pada pembahasan yang akan datang kita akan melihat bagaimana Islamnya Abu Dzar. Sekarang masih bersifat kelompok dulu. Yang didatangi pertama adalah Banu Kilab atau Banu Kalbi kadang-kadang ya. Banu Kilab. Beliau mendatangi, prinsip yang disampaikan sama seperti hanya para nabi. U'budullah misalnya ya. Wala tusyriku bi syai'an, itu selalu begitu kalimatnya. Beliau mendatangi kampung mereka. Beliau mengajak mereka beriman kepada Allah. Sekali lagi, fada'ahum ilallah. Mengajak mereka kepada Allah, tauhid. Jadi tetap tauhid, Pak. Bukan ayo kita sholat, bukan. Sholat itu nanti setelah tauhid terbangun. Makanya bagi saya aneh ketika orang sholat terus berhenti taklimnya, belum tentu terjamin itu terjaga keimanannya. Sebab ketika dia sholat tidak memahami, tidak pernah diisi hatinya, akan sangat mudah terbawa arus. Jadi yang namanya taklim untuk menjaga tauhid harus sifatnya ya. Nah, ada satu kalimat yang menarik di sini ya, sebagai sebuah apresiasi beliau kepada orang-orang dari Bani Kilab. Apa kata beliau? Sungguh innallaha qad ahsanu ismun abikum. Sungguh Allah telah membaguskan nama bapak moyang kalian. Kalimat ini sebuah apresiasi untuk menyentuh emosi, Pak. Ketika dengan gambaran begitu kan biasanya, oh gitu, langsung. Tapi masya Allah, tetap saja kata kalimat ini, lam yakbalu minhu ma'aradu alaih. Tetap saja mereka tidak mau. Mungkin kalau saya bandingkan dengan sekarang, ibarat orang diajak, ayo kita ke masjid, ayo kita taklim, tapi bahasanya sopan. Mangga tipayun. Sopan tuh Pak. Sopan, tapi telas hatena, embung wae gitu. Karena jawabannya selalu mangga bagus deh jawaban anak, bagus, tapi menggambarkan kerasnya hati. Eta mangga tipayun wah itu sama kan seperti ini. Aduh, oh gitu, bangga dia dengan sanjungan beliau, tapi tetap menolak kan sarua wae bohong gitu. Nah, inilah yang terjadi di kita, Pak ya. Banyak saya kira. Ini Bani Kilab kira-kira sekedar untuk tahu ya petanya seperti apa. Bani Kilab itu berarti yang sekarang di Gurun Nafud itu. Di situ ya Gurun Nafud yang wah luasnya luar biasa. Itu Bani Kilab ada di sana. Bayangkan Bapak dari Mekah ke Bani Kilab berapa ratus kilo perjalanan yang beliau tempuh, kan keliling itu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rabb. Di sini Pak, Allahu Akbarnya kita bisa nangis kalau lihat betapa susahnya menyebarkan Islam waktu itu. Kita sudah Islam gampang, enak, nyaman gitu. Beliau sebagai pionir sulitnya luar biasa. Itu tentang Bani Kilab. Berhentikah dakwah beliau meskipun ditolak? Lam yakbalu tadi tetap berjalan Pak, bergerak terus. Lantas beliau mendatangi Bani Hanifah. Kalimatnya jelasnya sama, atahum fi manazilihim. Mendatangi rumah beliau, rumah mereka. Sama kalimatnya, fada'ahum ilallah. Kalau kita kembali ke surat Al-Alaq, yang dibangun pertama kali adalah kesadaran transendental, kesadaran ilahi bahwa Anda punya Tuhan yang menciptakan Anda, yang menciptakan berbagai kejadian, yang menuntut Anda iman kepada akhirat. Setidaknya ada dua hal penting dari dakwah beliau kepada Bani Hanifah. Fi manazil, dari rumah ke rumah, pribadi sifatnya. Ini bisa kita pakai silaturahim, kalau bahasa sekarang ya, silaturahim. Dan ternyata cara fi manazil ini dipakai oleh para wali di Jawa dulu.
Mereka mendatangi kerajaan, ingin ngajak ngobrol dengan rajanya. Untuk apa? Pendekatan personal. Dari hati ke hati, tawarkan. Tidak mau, nggak apa-apa, pindah ke yang lain. Itulah fi manazil. Yang kedua, aradha alaihim nafsa, menawarkan kepada mereka secara langsung sifatnya. Ini loh, Anda itu belum punya misalnya sesembahan yang tepat, ajaklah Allah wa'budullah. Yang kedua, yang ketiga, aqbahu alaihi radda minhum, penolakan yang sangat buruk. Ini selalu sering sekali. Makanya Bapak Ibu jangan kaget kalau di Quran khususnya surat Al-An'am sangat sering kata-kata yang dimunculkan Allah. Qad kudzibat min qablihi rusul, sudah mendustakan orang-orang sebelum kamu kepada Rasul. Artinya apa? Ungkapan ini menunjukkan bahwa setiap Rasul mendapatkan tantangan yang sama, yakni ditolak. Nah, dengan ungkapan itu beliau diminta sabar, bertahan, tidak boleh mundur. Itu Bani Hanifah. Ini posisinya ya. Kalau Bani Hanifah berarti di atas, kurang lebih berdekatan dengan Riyadh mungkin ya. Kalau di atas dengan Teluk Arab soalnya, dengan mirip di Gurun Nafud tadi, tapi agak ke atas mendekati kota sekarang yang disebut Riyadh, menjadi ibu kota Saudi Arabia. Itu Bani Hanifah. Berikutnya kabilah lain adalah Bani Amir bin Sa'sa'a. Ibnu Ishaq meriwayatkan sama dengan kabilah sebelumnya, Bani Kilab maupun Bani Hanifah. Beliau pun datang kepada Bani Amir, tapi ada nama seseorang yang saya sebut mungkin mentalnya victim mentality, mentalnya mental korban, mentalnya ingin pragmatis memanfaatkan situasi. Namanya Baiharo bin Firas. Ini singkatnya, pertama dia melecehkan beliau dengan mengatakan, pemuda ini, bagaimana bisa pemuda ini layak menjadi nabi, kira-kira gitu. Tapi nanti ada satu ungkapan dia yang menunjuk bahwa ketika dia ada semacam tadi berharap, memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Lihat kalimat yang bagian satu. Pertanyaan Baiharo bin Firas kepada beliau terkait dengan tawaran beliau kepada Islam. In azharakallahu ala man khalifaka ayyakuna lana al-amru min ba'dika. Kalau gini Muhammad, katakanlah kamu mengajak kami nih ke Islam. Saya akan tanya, kalau Allah memberimu kemenangan mengalahkan mereka, apa bagian kami setelah itu? Apa artinya Pak? Materi bukan? Kalau kamu sudah menang nih, sukses, kita bantu nih, terus apa bagian kami dari kemenangan itu? Ini kalimat yang menunjukkan berorientasi duniawi kan? Itu yang pertama. Yang kedua, dengan cerdas Rasulullah SAW menjawab, al-amru ilallah, kalau masalah itu saya serahkan kepada Allah, saya tidak menjamin. Ini gambaran betapa antara jawaban dan pertanyaan dua hal yang jauh. Dia berprinsip pada materi, Rasul berprinsip pada non materi, yakni Allah. Saya pikir orang kalau sudah orientasinya materi, sulit Pak diubah bagaimanapun. Mari kita lihat sebuah hadis yang membandingkan, dan saya kira untuk sebagian orang yang materi orientasinya sulit. Contoh gini, wahai sahabat, baik mana nih, kata beliau, antara seseorang yang pergi ke pasar tiap pagi, pulang-pulang dapat 2 ekor unta bunting, dengan orang yang tiap pagi membuka Quran, menelaah Quran meski 2 ayat, baik mana? Jawabannya, ya mending ke pasar, pulang-pulang dapat 2 ekor unta bunting, tinimbang emang maca Quran wareng gitu. Nah, ini kan beda perspektif Pak. Yang satu materi, tapi kata Rasul yang terbaik adalah tiap pagi kalian buka Quran,
membacanya, menelaahnya. Meski 2 ayat, tapi bagi orang yang perut tujuannya, waduh di mana? Nah, inilah gambaran seperti tadi, Pak. Buhairo bin Firas perspektifnya materi, beliau sebaliknya. Inilah gambaran bahwa antara jawaban dengan pertanyaan 2 hal yang berbeda, sekaligus menggambarkan frame of mind ya, kerangka berpikirnya jauh gitu. Ini tentang Bani Amir tadi ya, bin Sa'sa'a berarti bagian dari kaum Hawazim, berdekatan dengan Bani Thaqif. Ya mungkin peta sih sepertinya pendek ya, tapi itu kan puluhan sampai ratusan kilometer sebetulnya ya jarak tempuhnya. Para bapak dan ibu, lebih dari itu masih dia melanjutkan tadi ya terkait dengan jaminan. Ketika beliau menjawabnya itu terserah Allah. Nah di sini dia dengan sangat congkaknya dia katakan, kalau begitu itu sama saja dengan menyerahkan leher kami kepada mereka. Nggak bisa ini Pak. Jadi karena memang akidahnya belum la ilaha illallah, maka orang tadi sulit untuk siap berkorban untuk Allah. Saya kira wajar ya, karena tauhidnya kan belum muncul, lebih didahulukan pada aspek materi, mencari kedudukan. Ini bahayanya Pak, bahayanya orang-orang yang bermental seperti Bayharoh bin Firas untuk hari ini Pak. Sangat bahaya, sebab biasanya orang seperti ini akan memanfaatkan kedudukannya untuk kepentingan pribadi. Inilah fatalnya ya. Syekh Al-Mubarakfuri menuturkan kembali, maka setelah pulang dari menunaikan haji, ada seseorang dari Bani Amir tadi yang kembali ke kabilahnya. Lantas ini ada yang bercerita bahwa di Mekah saya menemukan seorang anak muda dari Bani Abdul Muthalib yang menemui kami. Dia mengaku sebagai nabi. Itu katanya. Dia bercerita kepada tokoh masyarakatnya. Lantas dia mengajak kami untuk memberi perlindungan dan kami berdiri bersama dia. Pergi gambarannya. Lalu orang tua tadi, tokoh masyarakat ya Pak, yang diceritakan oleh anak muda itu dengan mengatakan bahwa berkaitan dengan pertanyaan, apakah si fulan yang kamu sebut anak muda dari Bani Abdul Muthalib tadi masih keturunan Ismail bin Ibrahim? Ternyata dia mendapatkan penjelasan yang benar sehingga dia mengatakan iya. Nah orang tua yang bijak itu mengatakan berarti itu benar. Artinya tokoh dari Bani Amir meyakini bahwa akan muncul seorang nabi dari turunan Ismail. Berarti dia beriman. Tetapi kembali lagi yang tadi, Bayharoh bin Firas tetap menolak. Jadi 2 kubu ya. Satu kalangan tua yang pernah membaca atau pernah mendengar informasi sebelumnya dari nenek moyang mereka akan muncul seorang nabi yang berasal dari turunan Ismail, sementara anak muda termasuk Bayharoh tadi yang bermental oportunis justru menolak karena berkaitan dengan materi tadi. Di sini para bapak dan ibu ada 4 hal yang perlu kita munculkan dari dialog tadi ya. Pertama, Rasulullah SAW memiliki garis keturunan tadi yang jelas ya, langsung sebagaimana diyakini oleh Bani Amir tadi. Yang kedua, penantian datangnya pelanjut ajaran Ismail yang sempat rusak oleh Amir bin Luhai dengan mendatangkan berhala. Yang ketiga, sikap sombong tadi sebagaimana dimainkan oleh Bayharoh menutup hadirnya kebenaran. Dan ini saya pikir sering muncul ya, kesombongan bentuk apapun pasti tertutup hadirnya kebenaran. Dan yang keempat, ingat akan selalu hadir Pak orang yang tertarik pada kebenaran meskipun mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena kalau kita kaitkan dengan janji iblis di surat Al-A'raf misalnya, ya Allah bima aghwaytani, karena engkau menyebutku sesat, la aqudanna, akan aku datangi mereka agar hambamu itu tidak mengikutimu jalan yang lurus. Terus apa target iblis?
supaya mereka la tajidu aktsarahum syakirin. Aku yakin ya Allah, Engkau tidak akan pernah mendapatkan banyak orang yang bersyukur. Nah, ternyata kalimat yang tadi saya katakan pasti lebih banyak kufur, tetapi tidak akan semua kufur. Insya Allah selalu ada yang menerima kebenaran. Tinggal persoalannya sekarang kita masuk kelompok yang mana, gitu saja ya. Apakah kafirin ataukah syakirin, yang bersyukur ataukah yang kufur. Baik para bapak, kita ambil beberapa kesimpulan pelajaran sebentar ya. Yang pertama tadi, ada hubungan yang erat antara kekuatan rohani dengan zikir. Saya kira kalimat tentang zikir tadi sudah disebutkan. Rasulullah SAW selalu mengalami kegamangan ketika Al-Quran belum turun, maka beliau tidak bergerak selama Quran belum. Nah, dari sini kita sebaiknya mengikuti ayat ini, Pak. Al-Hadid ayat 16, bahwa Allah mengkritik kita sebetulnya, mereka yang senantiasa aduh sibuk, nggak bisa. Nah, Allah bertanya, alam yakni lilladzina amanu, belumkah ada waktu, gitu Pak ya, belumkah ada waktu untuk berzikir, menyebut Allah dengan hati yang khusyuk, gitu Pak, kira-kira ya. Karena itu Quran harus menjadi bagian dari referensi penting. Kemudian Allah mengingatkan bahwa ketika seseorang dalam waktu yang lama jauh dari Quran, jauh dari bimbingan Allah, percaya Pak, hatinya akan mengeras. Jadi mohon maaf, jangan sekedar ngaji mendengar, tapi sempatkan waktu tilawah Quran yang sifatnya pribadi saja, tiap hari sesuai dengan kesempatan waktu kita. Itu mencegah kerasnya hati. Nah, ini gambarannya ya. Jadi kerasnya hati terjadi karena waktu yang lama tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama itu ya. Yang kedua, ada banyak saluran dakwah yang bisa kita pakai dalam pengembangan dakwah. Mungkin masjid-masjid sudah mulai berkreasi ya dengan caranya masing-masing. Yang pasti channel atau pendekatan itu bisa kita manfaatkan. Kembali saya katakan, ada 3 elemen penting untuk melakukan planned social change, perubahan masyarakat yang terencana. 1, SDI Pak, sumber daya insani. Kita ini bagian dari SDI. Mungkin perlu juga anak-anak muda dilibatkan secara aktif. Kedua, teknologi, ribatul khail ya, gambarannya teknologi. Ini bagian dari teknologi, kita manfaatkan. Yang keempat, matunfiku, finansial. Finansial dari mana? Kalau orang Nasrani dari mana Pak? Per sepuluhan. Coba tanya mereka. Mereka per 10 Pak, bayar itu. Setiap orang yang masuk gereja harus setor per 10 dari gajinya. Kita belum kan? Tapi paling tidak, ayo infakkan diri, insya Allah nggak akan kurang. Begitu banyak dalilnya ya. Ayo infakkan yang mampu dan seterusnya. Itu dalam rangka apa? Menopang 3 tadi ya, menjadi bagian dari penopang di antara 3 itu. Yang contoh nih Pak, pendekatan di Inggris ada satu taman yang dimanfaatkan oleh para pendakwah muslim untuk seperti ini Pak, ngobrol, jelaskan, atau bahkan seseorang berdiri saja lalu menjelaskan Islam is bahos. Nanti kalau ada yang tertarik, diam mendengarkan. Kalau yang tidak tertarik, terus. Itu bergantian dan ternyata sukses di situ. Makanya Inggris adalah muslim terbesar di Eropa. Mungkin sekarang terus berdatangan ya. Ratusan gereja sudah diubah menjadi masjid. Itulah karena pendekatan channel tadi. Yang ketiga, thariqud dakwah, metode dakwah. Jadi jalan dakwah sejatinya thariqul isyraqi. Jalan dakwah itu sama dengan jalan pencerahan. Sepanjang hayat di kandung badan tidak boleh berhenti dalam rangka membangun mindset yang jelas. Tadi sampaikan kepada Kabilah, beliau bertahun-tahun di sini. Kalau kita mengkaji sesuatu kemudian berhenti hanya 1-2 tahun, ya nggak akan terbentuk Pak.
Selamanya tentu ada proses tadi ya yang perlu kita pahami sampai akhirnya nanti hijrah. Itu. Nah, terkait dengan targetnya kembali yang perlu dipahami bahwa sebagaimana kabilah-kabilah tadi tidak sedikit yang kazzabuka. Kalimat seperti ini sangat banyak diulang-ulang oleh Allah. Wa in kazzabuk hai Muhammad, jika mereka mendustakanmu, qad kudziba rusulun min qablik. Umat sebelum kamu juga sama. Jadi tenang saja. Gitu kira-kira Pak. Jadi kan membesarkan hati beliau ya supaya tidak putus asa. Nah, ini kalimatnya bahwa ingat Rabbukum zu rahmatin wasi'ah. Ingat Tuhanmu pemilik rahmah dan kasih sayang. Jadi jangan mundur ke belakang hanya karena dustaan dari orang-orang yang berdosa. Karena itu ada kalimat untuk penguat hati nih Pak. Kalau mereka kazzabuk atau tawallau berpaling, udah katakan saja hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Konsep ini menunjukkan penguatan hati pada saat kita mengalami penolakan atau sikap dusta dari orang lain atau sulitnya diyakinkan untuk mengikuti jalan Allah, ya sudah hasbiyallah saja, selesai. Tidak usah pusing dengan itu ya. Karena merasa aduh saya gagal, belum disebut gagal. Proses itu bagian dari kemenangan. Nah, barangkali kalimat ini layak kita renungi Pak. Ketika seseorang atau kita ya menginginkan tetapnya sesuatu selain Allah, berarti kita belum mengenal Allah. Kenapa? Adakah sesuatu yang di dunia ini tetap? Gak ada. Segala sesuatu di dunia berubah. Bapak ibu sendiri berubah kan? Coba lihat fisiknya. Apakah menguat atau melemah? Tapi kalau saya banyak olahraga, tetap saja melemah, nggak bisa dihalangi. Itu berarti berubah. Jadi segala sesuatu berubah. Jadi kalau kita menginginkan tetap, nggak mungkin hanya Allah yang tetap. Maka jangan terjebak oleh sesuatu yang bersifat terus berubah. Nanti bisa lelah hati kita. Ya. Yang keempat, untuk membuka thoriqul dakwah, harus lewat dalam rangka thoriqul isroqi tadi, pola komunikasi, ya, pola komunikasi yang perlu kita bangun. Makanya setiap rasul diberi kemampuan lisan yang luar biasa. Tabligh, kita ingat beliau punya 4 kemampuan atau disebut dengan kecerdasan. Salah satunya adalah tabligh, menyampaikan sesuatu. Tentu berbeda dengan Nabi Musa alaihissalam. Makanya beliau meminta Nabi Harun untuk menjadi pendukung ya. Itu para bapak dan ibu yang kita bahas pada pagi ini, bahwa beliau terus bergerak untuk menyampaikan dakwah demi tegaknya Islam. Insya Allah kita lanjutkan kembali tantangan berikutnya, apa yang terjadi setelah beliau berdakwah dari satu kabilah kepada kabilah lainnya. Barakallahu li wa lakum. Baik, mungkin ada ya. Jadi selalu berkaitan dengan keturunan awal mengatakan demikian. Bahkan kalau perintah sekarang itu sekarang berpikirnya demikian. Bahkan kata yang terhadap hari akhir itu namanya sebagai pokok juga masih berlaku. Ya, baik. Untuk yang pertama, sebetulnya bukan tradisi haji Pak, karena hukum haji belum ditunaikan, melainkan bagian saja, yakni
bagaimana adab ketika memasuki masjid itu sudah dibiasakan lewat tawaf tadi ya. Hanya tradisi hajinya belum dikukuhkan. Apa yang beliau lakukan saya kira luar biasa strategis untuk mengkritik ya. Pertama, mengingatkan masyarakat Quraisy yang keliru dalam melaksanakan atau menghormati Ka'bahnya, sehingga beliau melakukan sesuatu yang berbeda dengan mereka. Kedua, apa yang beliau lakukan itu ada bimbingan Allah sehingga mengubah tradisi yang tidak berkaitan dengan tauhid, ada unsur tauhidnya di sana tadi. Mungkin berputarnya sih sama ya, 7 kali, tetapi yang diucapkannya atau niatnya atau dasarnya sangat jauh berbeda. Sekali lagi, tradisi haji nanti tahun ke-9 Hijriah, tapi bukan tahun ke-9 Nubuwah, tahun ke-9 Hijriah kalau tidak salah, setelah perang Tabuk baru dimunculkan haji. Karena di situ yang perlu Bapak Ibu ingat lagi, ketika beliau tawaf berarti berhala masih banyak nggak? Kenapa beliau tidak langsung menghancurkan? Belum dapat perintah Allah. Terbayang Pak, komunitas Islam masih kecil, tiba-tiba membongkar semua, habis nanti. Ini sesuatu yang strategis. Jadi lah, bagaimana bisa tawaf? Kan masih banyak berhala. Itu strategi Pak, nggak apa-apa, karena kondisinya belum memungkinkan. Tapi nanti setelah Islam kuat, ketika tahun 9 Hijriah tadi, langsung mengatakan mulai hari ini kalian tidak boleh lagi menginjak Masjidil Haram dengan cara seperti itu. Takluk sudah. Tapi kalau waktu itu nggak bisa. Itu kayak kira strateginya Pak ya, sangat menarik. Baik, terima kasih. Mungkin kalau tidak ada, kita akhiri. Silakan. Mangga Ibu. Yang mau saya tanyakan, bagaimana tata cara Rasulullah ketika perintah sholat itu belum turun. Tata cara Rasulullah beribadah ketika perintah sholat belum turun. Yang pertama itu. Yang kedua, Rasulullah kan ketika masih belum memasuki nubuwah itu sering bertahanus. Tahanusnya Rasulullah itu apakah sama dengan kalau zaman sekarang itu betapanya orang-orang bayangkan. Dan yang ketiga, ketika surat Al-Mudaththir sudah turun, Rasulullah sudah memberikan peringatan kepada apakah ashabul awalun mengikuti tata cara kaifiyat Rasulullah yang belum sempurna pada waktu itu, apakah sholatnya atau tahanusnya. Barangkali itu saja saya. Baik. Jazakumullah khairan. Amin. Yang pertama, tata cara sholat sudah, tetapi memang sesuai dengan pembahasan dalam banyak hadis, proses penyempurnaannya akan terus dilakukan sampai di Madinah ya. Kenapa? Al-Mubarakfuri menjelaskannya begini. Proses pengajaran sholat itu pertama kali dilakukan oleh Jibril kepada beliau. Jadi sifatnya duaan. Jibril, beliau sebagai makmum bersama malaikat lain. Kenapa Khadijah tidak ikut? Karena bukan levelnya. Levelnya nanti beliau jadi imam, baru Khadijah radhiyallahu an makmum. Level Nabi itu kan dalam posisi tertentu diangkat derajatnya Pak. Kalau Ibnu Arabi menyebut itu kepada level yang sama dengan posisi malaikat. Sehingga Jibril mengajarkan ini tata cara wudhu, ini tata cara sholat, dijelaskan bacaannya, gerakannya. Setelah jelas baru silakan kamu makmum di belakang plus para malaikat Jibril sebagai imam. Itu sudah jelas Pak. Hanya waktu penetapan sholat belum 5 karena belum peristiwa Isra Mi'raj. Baru cuman 2, al-ghudu wal asal, pagi dan petang. Paginya kira-kira ya jam seginian lah ya, sorenya menjelang maghrib. Cuman 2 kali itu, sisanya tidak ada. Lantas bacaan Qur'annya yang mana? Yang sudah diterima, yakni al-alaq.
Udah aja gitu ya. Al-Alaq beberapa ayat bolak-balik saja itu. Yang pertama. Yang kedua mengenai apa tadi Bu? Terkait dengan yang kedua tahanus. Tahanus, yang disebut tahanus sesungguhnya kalau mungkin caranya mungkin sama ya caranya, tetapi yang menjadi substansi berbeda adalah yang dipikirkannya. Caranya sama, diam, berpikir terus, merenung terkait dengan fenomena yang terjadi sambil bermohon untuk menemukan solusi yang terbaik ya. Kalau yang sekarang bertapa atau orang Hindu menyebutnya amati geni, amati karya, itu bukan begitu. Ada waktu berkholwat, beruzlah, tahanus beberapa waktu kemudian selesai. Jadi tidak mematikan semuanya, yang kemudian memutuskan sisi-sisi kemanusiaan gitu. Enggak. Yang ketiga, as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam sama melakukan tindakan yang beliau lakukan, yakni sholat 2 waktu sudah dilaksanakan. Bahkan dalam pembahasan yang lalu, karena Mekah belum kondusif untuk melaksanakan dengan leluasa, sholat itu sembunyi-sembunyi sedemikian rupa agar jangan diketahui. Meskipun demikian, Sa'ad bin Abi Waqqas pernah dengan terpaksa membunuh seseorang anak muda dari Mekah. Kenapa? Karena dia melempari bahkan mendorong untuk menghentikan sholat. Dengan terpaksa Sa'ad membunuhnya, dan disitulah akhirnya menjadi ramai. Jadi intinya sudah dilaksanakan, hanya bagaimana bacaannya dan sebagainya, ada proses perbaikan sampai di Madinah. Begitu barangkali ya. Kalau tidak ada, Assalamualaikum. Tadi dijelaskan bahwa sebetulnya haji itu sudah berlangsung lama. Nah, mungkin yang perlu dijelaskan bagaimana kaitannya dengan rukun Islam. Kalau rukun itu berurutan, nah, kenapa itu haji ditempatkan pada posisi yang awal gitu? Jadi kronologisnya mulai dari syahadat, sholat, zakat, puasa itu perkembangannya seperti apa gitu? Jadi apa istilahnya, ada dengan urutan, ada dengan pas turunnya atau Oke. Berkenaan dengan penyebutan dalam sebuah hadis terkait dengan rukun Islam, sesungguhnya ada yang berbeda-beda Pak. Di Sahih Bukhari, bahkan dalam satu Sahih Bukhari saja itu ada beberapa hadis yang kadang pas urutannya sebagaimana sekarang ya, syahadat, sholat, saum, zakat dan seterusnya. Tapi kadang-kadang hanya 4 yang disebut dan seterusnya. Mengapa itu terjadi? Sesungguhnya terkait lagi dengan persoalan metode tadi. Ketika sampai di Madinah sudah baku, sudah kokoh, penyebutan itu semakin berurutan dan pelaksanaannya pun sama. Jadi sebetulnya tidak perlu dibenturkan karena erat hubungannya dengan kondisi sosial yang dihadapi sebetulnya. Ketika sudah mapan, di mana Islam sistemnya sudah kuat dan menguasai, maka bisa menggunakan urutan tadi. Tapi ketika belum, otomatis pelaksanaannya pun sama. Buktinya tadi haji pun menunggu sekian waktu untuk dilaksanakan. Tetapi bagian-bagian dari haji model tadi, tawaf kan sudah dilakukan. Hanya wukufnya belum, sa'i juga sama, belum dilakukan. Itu kira-kira gambaran besarnya. Baik,